Tanda-tandanya bau melati sama ada yang ketawa. Perempuan itu. Perempuan. Menjadi seorang driver ambulan ternyata bukan hanya harus mahir dalam berkendaraan dengan kecepatan tinggi agar bisa menyelamatkan nyawa pasien dalam kondisi kritis menuju rumah sakit, juga mengantar atau menjemput jenazah agar tepat waktu tiba di tempat tujuan. Kejadian mistis merupakan hal yang tidak bisa lepas dari seorang driver ambulan, sehingga dibutuhkan keberanian yang tinggi untuk menghadapi kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Seperti yang dialami Ahmad Fahri Ripial, seorang driver ambulan prakasa yang memberikan layanan gratis bagi siapapun yang membutuhkan jasa ambulan, baik mengantar pasien maupun jenazah. Ya, kejadian mistis tersebut bagi Ahmad Fahri adalah pengalaman berharga tentang keberadaan makhluk dunia lain yang berada di sekitar kita. Dan inilah pengalaman mistis Ahmad Fahri Ripial selama 3 tahun menjadi seorang driver ambulan. Saya jadi driver ambulan sudah hampir 3 tahun. Untuk ambulan yang saya bawa sekarang itu untuk pasien atau jenazah saya angkut. Ada nggak hal-hal yang terkesan, misalkan yang berbau mistis? Untuk yang berbau mistis ada Om. Saya pernah dengar suara, ya dikatakan makhluk gaib, ketawa sendiri di belakang saat bawa jenazah ke daerah selatan Bumbulang pada jam 11 malam. Dan di situ juga tiba-tiba rem los jam 11 malam itu di turunan Panganten. Ini ada tanda apa tuh? Kalau tanda-tandanya bau melati sama ada yang ketawa. Perempuan itu? Perempuan. Kenceng ketawanya. Terus ketawa-ketawa atau hanya sekali itu aja ketawanya? Ketawanya ya ada tertawa berhenti gitu. Jadi saat itu yang ada di pikiran seperti apa nih ketika ada yang tertawa di belakang seperti itu? Saya mencoba tenang Pak, padahal di hati sangat panik, sangat takut gitu kan. Karena paniknya bukan karena suara ketawanya, tapi karena lost remnya itu yang saya hampir nabrak pembatas yang pas ada belokan kan ya. Tanjakan Pirate itu ada belokan yang dikasih ban mobil bekas itu kan di situ. Saya sampai mau nabrak, saya mencoba tenang, masuk gigi 1 dibanting ke kanan begitu. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Jadi ada teman nggak waktu itu? Ada. Saya mendengar hal-hal gaib? Sama teman juga hampir ya hilang kesadaran sih saat dengar suara itu, hampir ya mungkin nggak tahu terbawa dengan makhluk gaib itu. Cuman saya tepuk teman saya, istighfar gitu. Alhamdulillah masih terselamat, berdoa gitu. Berdua atau bertiga dengan jenazah atau? Bertiga dengan jenazah. Jadi hanya akang, kemudian temannya, teman jenazah, keluarga jenazah di belakang pakai mobil pribadi. Jadi waktu itu tujuannya ke Bumbulang. Bumbulang. Sampai tuh waktu itu. Alhamdulillah sampai.
Ada gangguan-gangguan lagi nggak setelah melewati tanjakan pengantin? Ada Om. Pas mau deket sebelum pasar yang nanjak ya dari situ hampir nggak nanjak. Terus kalau kisah-kisah mistis lainnya nih selain ada yang tawa, ya kecelakaan, ada lagi nggak? Kadang-kadang saya lagi jalan belangkar gater sendiri gitu, atau oksigen gater sendiri gitu. Itu yang paling sering Om gitu. Kalau mengalami kejadian itu apakah sudah dianggap biasa ini atau gimana nih? Kalau pas awal saya kaget, tapi setelah sini ya saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu begitu. Itu tidak mengganggu atau Ya tidak, selama ini tidak mengganggu. Ya mungkin hanya menunjukkan saja lah bahwa ada saya di sini seperti itu. ada misalnya sampai wujud begitu kalau cerita-cerita? Kalau berwujud pernah Om, pernah gitu. Waktu itu saya waktu ke Banyuwangi saya nganter jenazah di Pantura pada saat itu kebetulan lagi hujan gede. Tiba-tiba ada sosok makhluk percis di belakang kaca menghalangi spion tengah mobil, spion tengah itu menghalangi tinggi banget ya. Itu pernah kejadian. Tapi ada ini cara-cara misalkan untuk mengantisipasi Ya saya berdoanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, baca surat pendek yang saya bisa. Itu saya kebetulan nggak kerekam Om, karena kebetulan HP lowbat ya, mau posisi nggak enak juga gitu kan, karena keluarga jenazah sepanjang jalan nangis di mobil itu. Tapi itu mungkin Jadi satu pembelajaran, ada makhluk gaib. dia ikut ke rumah nggak biasanya atau pernah mengalami? Saya pernah sampai mimpi. Kebetulan beberapa bulan ke belakang, ada sekitar 4 bulan ke belakang, ngantar ke rumah sakit, anaknya meninggal duluan. Nah ibunya pasca melahirkan setelah 2 minggu itu pendarahan. Nah setelah sampai rumah sakit, jarak 15 menit di rumah sakit meninggal. Diantarkanlah lagi saya ke rumahnya. Pas saya pulang, ada sosok, dia sedang menggendong bayi. Sampai merinding saya. Menceritakan itu, dia duduk tapi nggak lihat saya gitu, dia cuman nunduk ke bawah. Nah saya nggak menghiraukan, udah masuk rumah aja. Saya bersih-bersih, mandi, tidur, ke bawah mimpi almarhum tersebut sama anaknya. Ya jadi permintaannya dia dikuburkan samping anaknya gitu. Sampai ke keluarganya. Jadi saya bilang bahwa ibunya ini nggak mau dipisahkan dari anaknya. Jadi kuburannya si anaknya di Bayongbong, si ibunya di Banyaresmi dekat Bagendit di situ. Berjauhan ya. Nggak mau, ibunya itu kepengennya di samping banget anaknya. Gitu. Qadarullah anaknya itu usia 1 minggu meninggal. 1 minggu, baru 1 minggu. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy.
And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't Kita hear. menuju rumah sakit umum Dr. Slamet penanganan laka lantas. Ini dari Bayongbong ya. Ya, dari daerah Bayongbong. That the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.